Pengenalan komputer. Pengertian komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute, yang berarti menghitung, dan computing yang berarti mengoperasi atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti secara umum komputer seperangkat elektronika yang dapat menerima masukan input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. B. Generasi perkembangan komputer. 1951 sampai 1958 menggunakan tabung hampa udara sebagai penguat sinyal. Inilah ciri khas dari komputer generasi pertama ini, menggunakan pushcart sebagai alat input data dan penyimpanan informasi. Kelemahannya ukuran tabung hampa udara yang besar sehingga secara fisik ukuran komputer juga besar dan berat. Contohnya seperti ENIAC UNIVAC. Pada tahun 1959 sampai 1963 menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda sebagai elemen utama untuk mengolah data, menggantikan tabung hampa udara. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core strobe. Ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, jutaan operasi per detik. Daya listrik lebih kecil. Pada tahun 1964 sampai 1979 menggunakan chip atau IC (Integrated Circuit) sebagai elemen utama pengolah data. Sebuah chip berisi banyak sekali komponen komputer yang dipadatkan. Ukuran komputer sudah lebih kecepatan semakin meningkat. Keempat, pada tahun 1979 sampai 1980 menggunakan microprocessor yang merupakan pemadatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip, disebut LSI (Large Scale Integration), yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Ukuran sudah lebih kecil, kemampuan dan kecepatan semakin meningkat. Microprocessor merupakan awal kelahiran komputer personal PC, di mana saat itu Intel Corp mengembangkan microprocessor pertama. 5. Pada tahun 1981 sampai sekarang, pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang berkembang menjadi VLSI (Very Large Scale Integration), yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Pada tahun ini IBM memproduksi PC secara massal. C. Klasifikasi komputer adalah 3 poin. Poin pertama, berdasarkan tujuan pemakaian. Special purpose, hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh, komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket atau Indomaret. General purpose berguna untuk berbagai macam tujuan atau fungsi, bukan terbatas pada satu tugas khusus. Contohnya termasuk komputer pribadi atau PC, laptop yang dapat digunakan untuk mengetik, menjelajah internet, dan bermain game, serta bahasa pemrograman yang bisa diterapkan di berbagai domain aplikasi. Contohnya seperti PCs atau personal computer, word processing, graphic processing, multi-problem solving. Berdasarkan data yang diolah, komputer analog input berupa besaran fisik. Data yang digunakan bersifat berkelanjutan. Contoh digunakan dalam mengetahui arus listrik, tekanan udara, getaran, kecepatan angin, cenderung lebih cepat keluaran atau hasilnya berupa grafik. Komputer digital input berupa
aplikasi bisnis, teknik, proses data lebih tepat dibanding komputer analog. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan dalam proses. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi, output yang dihasilkan dapat berubah angka, gambar, huruf, dan grafik. Komputer hybrid antara komputer analog dan komputer digital, lebih cepat dibanding komputer analog dan lebih cepat dari komputer digital. 3. Berdasarkan ukuran dan kemampuan controller. Semua perangkatnya berada dari perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Jika dilihat dari harga microcontroller, ini harga umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya karena perangkatnya relatif sederhana. Contoh, komputer yang digunakan para modul untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk pengatur lampu lalu lintas. Mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user atau untuk pemakaian diri sendiri, contoh PC atau notebook. Mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan dan time shared. Komputer ini lebih cenderung digunakan untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Contoh komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM AS atau 400. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan atau multi-user. Biasanya, mainframe ini digunakan untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Misalnya di perusahaan besar seperti